Sahabat Markas, mari kita sedikit selami perihal bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kejadian Isra Mi'raj ini di dalam ritual ibadah salat kita, yakni di dalam tasyahud atau di dalam tahiyat. Bacaan tahiyat itu merupakan salah satu di antara percakapan Allah Subhanahu wa taala bersama nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW tiba di arasy Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun salamnya tidak seperti salam Nabi terhadap manusia atau terhadap malaikat. Salamnya Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan ucapan At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibah. Nah, itu merupakan ucapan salam dari Nabi SAW kepada Allah. Segala kehormatan, segala sholawat, segala kebaikan-kebaikan, segala keberkahan-keberkahan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengembalikan kehormatan, keselamatan, keberkahan itu kepada yang memilikinya, yakni Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk ucapan penghormatan Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sebagai jawaban, Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban yang begitu indah kepada Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab salamnya Nabi dengan ucapan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan bagimu wahai Nabi. Allah Subhanahu wa taala membalas secara khusus salamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh, serta rahmat dan keberkahannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa senang dengan itu, merasa gembira dengan itu. Namun di tengah kegembiraan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali sahabat sirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat umatnya. Kemudian Nabi mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Rabb, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, jangan kepadaku saja keselamatan itu Engkau limpahkan, tapi semoga keselamatan itu juga Engkau limpahkan kepada kami. Assalamu alayna, keselamatan semoga dilimpahkan, dicurahkan kepada kami, wa ala ibadillahis sholihin, dan juga kepada hamba-hambamu yang soleh. Betapa cinta yang setulus hati yang Nabi SAW ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, terhadap umatnya. Di tengah pertemuan antara Allah Subhanahu wa taala beserta nabinya, walaupun sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi tidak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung, tapi di arasy Allah Subhanahu wa taala. Namun pertemuan ini merupakan hal yang sangat istimewa dan sangat berharga, begitu sangat menggembirakan Nabi. Di tengah kegembiraan itu ternyata Nabi tidak lupa terhadap kita. Nabi senantiasa ingat kepada kita, ingat kepada umatnya, sehingga ketika Allah membalas salamnya Nabi khusus untuk Nabi, Nabi meminta kepada Allah bahwa keselamatan itu bukan hanya untukku ya Rabb, tetapi untuk umatku dan untuk hamba-hambamu yang soleh. Sangat-sangat luar biasa cintanya Nabi terhadap kita, terhadap umatnya, yang mungkin kalau kita ibaratkan sebagaimana seorang ibu atau orang tua ketika mendapatkan kebaikan berupa misalkan dapat bonus gaji atau dapat rezeki yang tidak disangka-sangka, kemudian lantas ingat kepada anak dan istri di rumah, maka ingin rezeki yang didapatnya itu juga kemudian dirasakan oleh anak dan istrinya di rumah. Maka Nabi SAW jauh lebih daripada itu. Nabi sangat-sangat mencintai kepada umatnya. Lalu kemudian menyaksikan betapa indahnya pertemuan itu. Para malaikat melihat, menyaksikan, kemudian para malaikat mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Malaikat kemudian mengungkapkan persaksiannya, bukan artinya mereka sebelumnya tidak bersaksi, namun sebagai bukti penghormatan hadirnya Nabi SAW, juga sebagai bukti bahwa mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan syahadatain pun mereka
ungkapkan. Dan itu merupakan sebuah kehormatan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia, yakni para malaikat, kemudian mengucapkan kalimat yang sangat indah tersebut. Lalu kemudian Allah beserta para malaikat, beserta para penghuni langit, semuanya mengucapkan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawatnya Allah Subhanahu Wa Taala merupakan pujian kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, serta sholawatnya para malaikat dan makhluk Allah yang lainnya merupakan doa untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawatnya pun indah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Itu merupakan sholawat yang kemudian menjadi sholawat yang sering kita ucapkan untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sholawat yang dicontohkan dalam Isra Mi'raj, bagaimana Allah, para malaikat dan penghuni langit mengucapkan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwah, bagaimana begitu indahnya pertemuan, betapa indahnya percakapan yang terjadi saat Isra Mi'raj ini, sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala abadikan percakapan yang indah ini di dalam sholat kita, dan kita baca setiap kali kita sholat di dalam tasyahud kita. Maka ikhwah, ketika kita sedang sholat, kemudian kita masuk di gerakan tasyahud, kita membaca doa tahiyat, maka maknailah bahwa apa yang kita baca ini merupakan percakapan yang sangat intim, percakapan yang sangat menggembirakan, percakapan yang sangat istimewa antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Robnya dan seluruh penghuni langit, para malaikat yang ada di sana. Maka setelah itu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dengan membawa kewajiban sholat kepada kita semua. Maka ikhwah, mungkin inilah salah satu alasan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala kemudian ketika meminta kita agar senantiasa meminta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sabar dan sholat, kenapa tidak dengan amal yang lain? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sabar dan sholat. Ada apa dengan sholat? Kenapa sholat ini menjadi salah satu kunci dari pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala? Mungkin disinilah hikmahnya. Ketika kita memahami sirah, ketika kita memahami kisah di balik bacaan sholat, di antaranya tahiyat akhir yang kita baca itu, kita akan mendapati makna bahwa sholat ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala setelah kesulitan-kesulitan yang Nabi alami selama dari tahun ke-7 Hijriah yang begitu berat sampai tahun ke-13 Hijriah, di mana di sana awal mula Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menurunkan perintah untuk hijrah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lama setelah terjadinya Isra Mi'raj ini. Ikhwah, ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan, ketika kita mengalami kemadorotan-kemadorotan, kemudian kita melaksanakan sholat, lalu kemudian di tahiyat itu kita mengingat bagaimana percakapan yang indah ini antara Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebuah hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala atas keperihan, kesedihan yang Nabi alami selama kurang lebih dari tahun ke-7 sampai tahun ke-13 Hijriah. Maka yakinlah dengan sholat yang kita laksanakan ini, dengan ujian-ujian yang Allah alami, yang Allah limpahkan kepada kita untuk kita alami, kesedihan-kesedihan yang mendalam, bisnis-bisnis yang mungkin gagal, kesehatan yang menurun dan lain sebagainya, ingatlah, mungkin Allah sedang menyiapkan satu keajaiban untuk kita, hamba-hamba Allah yang istiqomah. Dengan melihat kisah sirah ini, semoga menjadi inspirasi, menjadi bahan untuk kita semua mengintrospeksi diri bahwa ya, ujian kita tidak seberat ujiannya Nabi, dan Nabi SAW ketika diuji Allah Subhanahu Wa Taala berikan keajaiban setelahnya. Maka ya Allah, dengan ujian ini, keajaiban apa yang akan Engkau anugerahkan kepada hamba? Jadikanlah hamba yang istiqomah, hamba yang mendirikan sholat, hamba yang senantiasa bersabar kepada Engkau ya Allah. Mungkin itu saja yang bisa
saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya serta kesalahan-kesalahan dalam pengucapannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.